Halo teman-teman, sebelum saya memulai membahas topik untuk materi kali ini, saya buka dengan pembahasan yaitu tentang berita. Berita apa itu? Jadi beritanya adalah tentang LPS dan MA teken kerjasama. Ini kesepakatannya. Jadi di sini ada dua lembaga negara kita yaitu adalah LPS. Apa itu LPS? LPS adalah Lembaga Penjaminan Simpanan atau Indonesia Deposit Insurance Corporation. Oke. Nah, di sini dua lembaga tersebut bekerja sama menandatangani nota kesepahaman gitu ya. Nah, tentang apa? Yaitu tentang perlindungan dana masyarakat di perbankan maupun perusahaan asuransi. Oke. Nah, oke, nanti linknya silakan dicek di deskripsi. Tentang apa sih lebih detailnya? Jadi intinya seperti ini. Di sini ada dua lembaga negara sedang bekerja sama menaikkan sebuah nota kesepahaman yang dimana itu tentang perbankan. Perbankan di mana tentang yang dibahas adalah asuransi agar perlindungan terhadap asuransi agar di mana nanti konsumen atau mungkin masyarakat itu aman dan nyaman terhadap apa? Terhadap asuransinya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lebih detailnya nanti silakan dicek di beritanya. Jadi ya. Nah, yang di sini yang saya ingin garis bawahi, di sini ada LPS, ada MA, di mana juga tentang perbankan. Oke, lah ini topik dengan yang materi yang akan kita bahas yaitu bank. Dan ternyata bank yang notabene kita kenal dengan satu perusahaan, satu lembaga yang mengolah atau mengatur lah kondisi keuangan ya. Ya, ternyata bukan hanya bank saja, ada lembaga yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita bahas terlalu dalam, kita kenali dulu. Jadi apa itu lembaga dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan masuk ke materinya ya. Kita akan masuk ke materinya di mana kita akan membahas yaitu adalah bank dan lembaga keuangan. Oke? Oke, kita langsung mulai. Oke, bank dan lembaga keuangan lainnya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita harus ketahui bahwa yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang lembaga keuangan. Ya, oke, sebetulnya kan ada banyak ya. Jadi tidak hanya bank saja, tetapi ada banyak lembaga yang memang bukan bank, yang juga mengolah yang berhubungan dengan ya ujung-ujungnya adalah duit yang diatur ya, walaupun dalam bentuk lain. Bentuk lainnya seperti apa? Ya nanti kan kita bahas bareng-bareng ya. Satu persatu kita bahas. Oke. Nah, di sini kita lembaga keuangan. Apa sih lembaga keuangan itu? Lembaga keuangan itu adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberian fasilitas ya. Pemberian fasilitas dan produk keuangan. Oke. Nah, fasilitas dan produk keuangan. Nah, kegiatan utamanya apa sih ya? Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana. Bagaimana penghimpunan dana? Ya, penghimpunan dana dalam bentuk apapun, mau itu investasi langsung, investasi gitu ya, atau mungkin dalam bentuk uang langsung ya, dan lain sebagainya. Bahkan setelah dihimpun juga disalurkan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, oke. Nah, lembaga keuangan itu keutamaannya adalah memberikan jaminan ya, memberikan jaminan hukum. Jadi jelas gitu ya. Konsumen itu jelas dan memiliki jaminan hukum. Jadi dan keamanan tentunya dengan adanya hukum tadi itu atas apa? Atas fasilitas. Atas fasilitas dan produk keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, gitu kan. Nah, lembaga keuangan juga memiliki payung hukum juga. Jadi semuanya jelas.
Jelas apa? Jelas bagi pelanggannya, juga jelas bagi penyelenggara keuangannya, dan masuk dalam peraturan regulasi pemerintah. Nah, itu bentuknya. Nah, lembaga keuangan sendiri terdiri dari apa aja ya? Nah, lembaga keuangan itu ada banyak. Yang pertama adalah lembaga keuangan yang disebut dengan bank, di mana bank ini ada macam-macam, ada bank sentral, ada bank umum gitu ya, ada BPR, ada bank syariah, dan ini akan kita bahas nanti di lebih detail lagi di materi-materi berikutnya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya. Nah, lembaga keuangan yang berhubungan dengan bank. Dan ternyata di sebuah negara, dimanapun itu negaranya, ternyata tidak hanya bank saja. Jadi ada lembaga keuangan lainnya yang memang mengatur apa? Mengatur yang berhubungan dengan keuangan. Nah, ini ada yang bukan bank. Siapa saja? Nah, kita lihat. Yang ada di Indonesia, lembaga keuangan yang bukan bank, tetapi memang lembaga tersebut mengolah atau mengatur atau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan. Ya, berikut ini adalah lembaga-lembaganya. Ada LPS, tadi kita sudah buka dengan berita di mana LPS bekerjasama dengan MA atau Mahkamah Agung. Nah, di sini adalah lembaga penjaminan simpanan. Nanti akan kita bahas satu persatu lebih detail ya. Di sini kita kenalan dulu dengan lembaga-lembaganya. Kemudian ada lembaga yang lainnya, OJK, yang sering kita dengar apabila itu berhubungan lembaga-lembaga pinjol. Bukan ya, OJK itu lebih tinggi daripada pinjol. Ini bahkan otoritas yang memang mengatur ya, mengatur apapun yang berhubungan dengan jasa keuangan. Ini diatur sama OJK. Apabila tidak memenuhi ketentuan, ya tidak boleh, gitu ya. Kemudian ada juga leasing. Oke, leasing. Nanti kita bahas itu loh satu-satu. Sewa guna usaha. Yang mungkin belum kenal leasing, enggak mungkin lah kalian kalau kredit sepeda motor, AC dan lain sebagainya. Nah, itu pasti menggunakan satu lembaga keuangan. Nah, itu sebutannya adalah leasing. Kemudian ada modal ventura. Modal ventura itu apa? Nah, akan kita bahas detail lagi di pertemuan berikutnya. Lebih detail nanti lagi ya. Ada anjak piutang, kemudian penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, kayak gitu ya. Kemudian ada juga koperasi simpan pinjam, bukan bank detail ya, tapi ini adalah koperasi yang berhubungan dengan simpan pinjam, pendanaan dan lain sebagainya, atau mungkin pendanaan petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya. Koperasi-koperasi di sini biasanya banyak. Nah, dan banyak koperasi yang lainnya gitu ya. Bukan bank detail, berbeda. Kalau bank detail itu tidak dinaungi sistemnya oleh OJK, tetapi kalau koperasi simpan pinjam, semua ketentuan dan lain sebagainya itu diatur gitu ya. Nah, berbeda dengan bank detail. Kalau bank detail itu tidak diatur, tetapi ya itulah namanya juga budaya, mau gimana lagi yang ada di Indonesia, itulah keindahan Indonesia gitu kan ya. Oke, ada lagi dana pensiun, kemudian ada asuransi yang tadi berita pertama yang apa LPS tadi bekerja sama dengan NMA gitu ya. Ada pasar modal, ada pasar uang, ada pasar valuta asing dan lain sebagainya. Bukan pasar sayur gitu ya. Berbeda. Ini juga ujung-ujungnya duit. Ada modal, pakai duit, ada uang yang dijual belikan adalah uang, valuta asing dan lain sebagainya. Oke, banyak. Nah, perannya apa? Kan gitu. Pertanyaannya perannya apa lembaga-lembaga tersebut? Nah, ya pertama ada satu peran yang memang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, yaitu adalah pengalihan aset, di mana memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dengan jangka tertentu, di mana asetnya ini yang menjadi jaminannya. Tentu kalian tahu semua, oke? Ya gitulah, dijaminkan gitu ya, sertifikat, BPKB dan lain sebagainya gitu ya.
Kalau gaden bisa gadaikan barangnya. Nanti apabila pada satu waktu tertentu tidak ditebus ya dilelang barangnya. Oke, teman-teman pasti tahu lah yang kayak gini-gini. Oke. Kemudian ada likuiditas ya, di mana kemampuan memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Ini adalah peran dari lembaga keuangan juga gitu ya. Akan kita bahas detail nanti uang tunai ini juga bagaimana kita bisa selalu dan ada dan bahkan mendapatkan uang tunai. Karena untuk saat ini memang ya banyak lah, intinya kita akan bahas lebih detail lagi, banyak uang yang bermodel-model gitu ya, banyak modelnya gitu ya. Tapi untuk saat ini uang tunai masih belum bisa betul-betul dilepaskan ya. Nah, bagaimana mengatur uang tunainya, kemampuan untuk memperoleh uang tunainya ini bagaimana ngaturnya? Nah, ini lembaga-lembaga keuangan ini juga yang mengatur gitu kan ya. Oke, kemudian ada yang ketiga, alokasi pendapatan. Jadi seseorang itu bisa merealokasikan pendapatannya melalui lembaga keuangan. Jadi bisa ditabung, bisa di deposito dan lain sebagainya, gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi untuk sebagai transaksi. Nah, dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Ya, tahu sendiri lah ya, kita bisa transfer dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk layanan, dan intinya adalah kita bertransaksi satu tempat ke tempat lainnya juga bisa. Nah, itu salah satu peran dari lembaga keuangan. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa ternyata semua itu didasari oleh sistem keuangan yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kita ketahui bersama sistem keuangan di Indonesia itu bagaimana kan gitu. Nah, sistem keuangan di Indonesia itu menganut yang namanya sistem moneter, di mana tercakup ada bank dan lembaga-lembaga yang menciptakan uang giral, gitu ya. Apa itu uang giral? Nanti kita bahas tersendiri, di mana di situ yang bertanggung jawab atas ini itu ada Departemen Keuangan, Bank Indonesia. Akan kita bahas juga Bank Indonesia dan bank yang boleh menerima simpanan giro. Nah, ini sistem keuangan yang ada di negara kita. Kemudian sistem perbankan atau depository financial institution. Kemudian juga ada sistem lembaga keuangan yang bukan bank atau non depository financial institution dan lain sebagainya. Nah, itu sistem keuangan yang ada di negara kita, dan fungsinya apa gitu ya. Nah, menyediakan tabungan, tahu sendiri ya, di mana untuk apa saja gitu ya. Ada yang bisa dalam bentuk obligasi. Apa itu obligasi? Ya, yang belum tahu nantilah kita bahas ya lebih detail lagi. Utang, surat utang lah, simpelnya seperti itu. Ada saham, kemudian ada uang yang lainnya diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal, kan seperti itu. Itu adalah fungsi dari sistem keuangan sendiri. Di mana fungsinya adalah apa? Ya untuk investasi sehingga barang-barang dasar dapat diproduksi gitulah. Nah, kemudian ada fungsi lain yaitu adalah penyimpanan kekayaan, nabung lah ya, dalam bentuk apapun itu, mungkin dalam mata uangnya sendiri gitu ya, atau mungkin dalam bentuk modal-modal, investasi gitu ya. Kemudian lain sebagainya lah, intinya adalah untuk menyimpan kekayaan, karena notabene tidak mungkin untuk saat ini kita menyimpan kekayaan semuanya dalam bentuk uang, kan gitu. Kalau kita nyimpan uang kayak seperti zaman dulu, ada uang, kemudian di mana uang ini kita kumpulkan banyak sekali, kemudian yang banyak ini ditaruh di dalam kotak, kemudian kotaknya dijadikan bantal, kemudian orangnya tidur di sini, kan gitu. Itu kan kalau yang dulu seperti itu. Kemudian disimpan di dalam tanah gitu ya, tanah digeduk, kotaknya ditaruh di dalam, kelupaan, uangnya jadi busuk. Nah kan, nah itu zaman dulu. Nah makanya sekarang ada satu fasilitas-fasilitas yang memang dijalankan oleh lembaga keuangan tersebut. Nah ini fungsi sistemnya adalah salah satunya adalah penyimpanan kekayaan. Kemudian ada juga sebagai fungsi likuiditas. Oke.
agar kondisi ekonomi kita aman-aman saja, baik-baik saja. Ada lembaga-lembaga tersebut yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya gitu ya, satu persatu, di mana mereka juga bertanggung jawab atas apa? Atas likuiditas yang ada di negara gitu ya. Nah, relatif memang ya bentuknya seperti itu gitu ya, mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai dan lain sebagainya lah. Jadi sebetulnya ada satu bentuk di mana ya ada yang bentuknya aplikasi, ada yang bentuknya uang. Nah, itu nanti uang saham ini nanti kan dikonversi kan, dikonversi menjadi lah ini adalah mungkin bentuknya hanya surat, bukan uang real ya. Ini kan surat, ini surat, tetapi surat-surat ini memiliki nilai. Loh, kok bisa surat memiliki nilai? Kan uang yang memiliki nilai. Nah, akan kita bahas sendiri di materi berikutnya. Ada nilai intrinsik dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman akan lebih paham lagi. Jadi ini di sini kita cuman pengenalan dulu, gitu ya. Jadi ada nilai fungsi likuiditas, sebuah nilai di mana yang tertanggung atau tertanam di sebuah barang tersebut, gitulah ya. Oke, kemudian ada juga fungsi kredit. Ini kesukaan kita bersama, gitu ya. Kredit kita bisa diberikan fasilitas-fasilitas yang memang memudahkan untuk kita menjalani kehidupan. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, membiayai kebutuhan konsumsi, investasi, gitu dan sebagainya, gitu ya. Merupakan pinjaman yang sesuai dengan janji, ya, untuk membayar kembali, ya. Intinya adalah dinunasi, ya, di masa yang akan datang. Waduh, tuh kok dating ini ya, datang ini ya. Oke, konsumen membutuhkan kredit, nah dan sebagainya. Nah, untuk apa ya? Untuk memberi barang, memberi barang gitu ya, tujuannya untuk produksi kah, membantu produksi untuk pengusaha-pengusaha gitu ya. Kemudian juga membangun gedung atau juga membeli mesin, membayar gaji atau juga membayar dividen dan sebagainya. Yang notabene sebetulnya kredit itu adalah peruntukannya untuk meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas usaha atau mungkin kualitas di mana intinya adalah menghasilkan sesuatu lagi ya untuk produksi. Nah, ini yang baiknya adalah seperti ini. Tetapi kalau seumpama murni hanya untuk konsumsi, yang terjadi ya mungkin harus di satu tahap lagi, di mana di dalam konsumsi ini untuk mengembalikan nanti harus ada. Nah, ini kalau untuk mengembalikan harus ada produksi kan, harus ada sesuatu. Mungkin ini ada satu tahap, entah itu adalah kerja atau mungkin usaha atau mungkin dan lain sebagainya, di mana bisa mendapatkan pendapatan kemudian untuk membayar utang, bukan gali lubang tutup lubang. Nah, itulah yang sebetulnya maksud dari sistem kredit itu sendiri. Jadi fungsi untuk kredit itu fungsinya adalah seperti itu. Kemudian ada fungsi berikutnya adalah fungsi pembayaran. Nah, kita juga bisa tahu kan ada satu nilai di mana nilai yang memang bisa kita ukur gitu kan ya. Ada nilai yang disebut dengan nilai nominalnya, di situ ada tolak ukur. Dengan adanya nominal kan otomatis kita bisa melakukan apa? Pembayaran kan. Nah, dalam bentuk-bentuk walaupun itu bukan menggunakan uang langsung, bisa dalam bentuk cek, giro, biliet, kartu kredit dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari keuangan, sistem keuangan itu sendiri. Nah, untuk fungsinya adalah pembayaran. Ada juga fungsi risiko. Ada di mana adalah untuk menawarkan apa itu ya, proteksi jiwa, kesehatan, risiko pendapatan dan kerugian dan lain sebagainya dalam bentuk apa? Polis. Nah, dengan nilai-nilai yang tertentu yang sudah disepakati, nah, seperti itu ya. Nah, anulah kalau kita biasanya adalah BPJS lah, kita kan bayar tertentu ya, kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa lah. Nilai-nilai yang ada di sini itu yang kita sepakati, kemudian kita harus memenuhi nilai-nilai ini, di mana kita akan mendapatkan apa namanya ya,
fasilitas saat kita terkena risiko apapun itu risikonya. Tapi kalau untuk BPJS yang berhubungan dengan kesehatan. Nah kalau seumpama posisi waktu sehat baik-baik saja, ya tetap tidak apa-apa. Tetapi kita harus memenuhi. Nah di situ adalah fungsi dari fungsi risiko, gitu ya. Nah tanggung renteng, nah model-model seperti itu. Nah itu yang dilakukan di sistem keuangan kita. Nah bentuknya adalah tanggung renteng. Contoh buktinya adalah BPJS, gitu ya. Kemudian ada juga fungsi kebijakan, di mana fungsi kebijakan itu sendiri adalah telah instrumen untuk pemerintah melakukan kebijakan menstabilkan ekonomi, mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Makanya salah satu fasilitas yang diberikan negara ada yang bentuknya adalah BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian ada yang bentuknya seperti kayak subsidi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pemerintah. Gimana? Kenapa kok harus ada BLT? Kenapa kok harus subsidi? Saat sebuah kondisi negara gitu ya, kondisi negara kita ngomong Indonesia, di mana Indonesia suatu negara terjadi sesuatu di bidang ekonominya. Nah, ekonominya ini harus dijaga, distabilkan. Bagaimana stabilkannya? Ya tentu di mana menjaga contoh daya belinya, daya jualnya, kemudian hal-hal yang lainnya, kondisi masyarakatnya, itu perekonomiannya harus jaga, harus tetap stabil, harga tidak naik, harga tidak turun, barang tersedia dan lain sebagainya. Dan itu adalah satu kesatuan dengan bidang ekonomi yang lainnya. Dan sistem keuangan ini khususnya adalah fungsinya adalah kebijakan gitu ya, ini harus dilakukan juga karena mau tidak mau tidak bisa lepas dari sistem keuangan yang ada di peraturan yang telah ditetapkan di setiap negara atau di semua negara pasti memiliki kebijakan tersebut. Oke, nah kira-kira itu yang bisa saya bahas untuk pertemuan yang pertama ini. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Akan kita bahas lebih dalam lagi, kita kuliti lebih dalam lagi, kita bahas sampai ke akar-akarnya apabila kita perlu, gitu ya. Apabila kita perlu, kalau tidak ya sementara kulit-kulitnya dulu aja ya. Oke, tentang bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang memang bukan bank, yang dimana mereka adalah satu lembaga yang memang mengatur tentang keuangan di suatu negara. Dan berikut juga sistem-sistem keuangannya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sehat terus, tetap semangat. See you next time di materi berikutnya.